Oke, assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang review materi soal bahasa Indonesia yang telah kalian kerjakan pada hari Rabu ya. Untuk soal nomor pertama, langsung aja ya teman-teman. Bacalah percakapan Ibu dan Siti di bawah ini. Siti, anak yang rajin. Terima kasih, Siti. Baik, Bu. Sama-sama, Bu. Nah, percakapan di atas merupakan ungkapan A. Permintaan maaf, B. Terima kasih, C. Permintaan tolong. Kira-kira teman-teman masih ingat jawaban teman-teman apa? Ya, betul. Jawabannya adalah terima kasih. Kenapa jawabannya terima kasih? Karena pada percakapan tersebut, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Siti dan memuji Siti adalah anak yang rajin. Kira-kira teman-teman sudah mulai paham ya? Dan Bu Ayu harap kalian untuk soal nomor ini pasti benar semua ya. Oke, soal nomor 2 adalah Vera menghilangkan pensil kesayangan Nina. Kalimat permintaan maaf Vera kepada Nina yang benar adalah A. Maafkan aku ya Nina, aku sudah menghilangkan pensil kesayanganmu. B. Nina, tolong ambilkan pensil di atas meja. C. Ayo kita belajar kelompok bersama. Kira-kira kalimat permintaan maaf yang tepat yang A, B, atau C ya? Ya, betul. Yang A. Maafkan aku ya Nina, aku sudah menghilangkan pensil kesayanganmu. Kenapa ya jawabannya A ya? Oke, di sini ada penjelasannya loh teman-teman. Karena di opsi A itu adalah ciri kalimat permintaan maaf. Ada ciri kalimat permintaan maaf, yaitu ada kata maaf. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kenapa enggak yang B, Bu, atau yang C? Nah, karena opsi yang B adalah permintaan tolong, sedangkan yang C adalah kalimat ajakan. Nah, kalau kalimat permintaan tolong biasanya diawali dengan kata tolong tuh teman-teman, ada kata tolongnya. Nah, kalau kalimat ajakan cirinya apa yo? Ada kata apa yo? Ya, betul ada kata ayo atau mari. Sampai sini kira-kira teman-teman sudah paham ya? Berikutnya, bacalah puisi di bawah ini. Ibu. Oh, Ibu, Engkau yang melahirkanku serta merawatku. Ibu juga yang menggendongku sampai aku berumur 1 tahun. Alangkah gembiranya waktu aku kecil dulu. Ibu sudah mengajariku apa saja yang belum ku tahu. Nah, dari puisi di atas ada pertanyaannya nih teman-teman. Sampai umur berapa ibu menggendong dalam puisi di atas? A. 2 tahun, B. 1 tahun, atau C. 3 tahun? Oke. Ya betul, jawabannya adalah 1 tahun. Oke, kenapa bisa 1 tahun? Nah, karena pada baris kelima pada puisi terdapat kata ibu sudah menggendong sampai 1 tahun. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Berikutnya, nomor 4. Penggunaan huruf kapital pada nama bulan adalah A. Januari, B. September, C. Oktober. Ya, betul. Jawabannya adalah Januari. Kenapa ya jawabannya Januari? Ya, penggunaan awal kata pada nama bulan harus menggunakan huruf kapital, teman-teman. Jadi kalau huruf kapital itu
itu biasanya digunakan pada nama bulan, nama hari, nama orang. Nah, itu biasanya di awal huruf atau di awal katanya itu menggunakan huruf kapital. Jadi jawaban yang benar adalah Januari karena huruf J pada awal katanya Januari itu menggunakan huruf kapital. Kenapa enggak yang B, Bu? Oke, karena yang B itu kan September. Nah, huruf S pada awal kata September itu menggunakan huruf kecil. Nah, jadinya salah teman-teman. Nah, kenapa enggak yang C? Karena di awal katanya pada kata Oktober itu menggunakan O kecil, lalu setelah O baru K besar atau K kapital. Jadi salah teman-teman. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan soal nomor 5. Penggunaan tanda titik yang benar untuk memisahkan bilangan yang menentukan waktu ada pada kalimat A. Andi sholat subuh pukul 05.00. B. Reni berangkat sekolah pukul 07.00. Atau C. Alifa latihan menyanyi pukul 16.00. Oke, jawabannya apa ya teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang A. Andi sholat subuh pukul 05.00. Oke, di sini ada penjelasannya ya. Untuk memisahkan bilangan yang menentukan waktu menggunakan tanda titik di antara jam dan menit. Nah, contohnya pukul 7 kan ditulisnya 07.00. Nah, 07 itu menunjukkan jam, sedangkan 00 itu menunjukkan menit. Nah, di antara jam dan menit kita beri tanda titik untuk sebagai pemisah. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Andi sholat subuh pukul 05.00. Bu, kenapa enggak yang B? Nah, kenapa yang enggak yang B? Karena yang B itu bilangan yang menunjukkan waktunya itu menggunakan tanda koma yaitu 07,00. Jadinya salah. Harusnya menggunakan tanda titik. Nah, kenapa enggak yang C, Bu Ayu? Nah, kenapa? Karena bilangan yang menentukan waktunya itu tidak menggunakan titik sebagai pemisah sehingga salah ya teman-teman. Sampai sini sudah lebih memahami ya. Berikutnya Bu Ayu ingin menjelaskan nomor 6. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya di bawah ini adalah titik-titik cara menyiram tanaman yang baik. A. Siapa? B. Bagaimana? Atau C. Apa? Oke, betul. Jawabannya bagaimana? Nah, kenapa jawabannya bagaimana? Karena kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan cara pada kalimat tanya. Kenapa enggak opsi yang A atau yang C, Bu? Nah, karena opsi A itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Kata siapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan orang. Kenapa enggak opsi yang C, Bu? Karena yang C itu biasanya digunakan untuk menanyakan keadaan. Misalnya, apa kabar? Apa yang sedang kamu rasakan? Nah, itu kan menanyakan keadaan seseorang atau keadaan sesuatu. Sampai sini sudah paham ya teman-teman? Berikutnya, Bu Ayu akan menjelaskan soal nomor 1. Nah, bacalah teks cerita di bawah ini untuk menjawab nomor 7 dan 8. Ayah Dayu menanam buah dan sayur di belakang rumah. Semua tanaman dirawat dan dipelihara. Semua tanaman diberi pupuk secara teratur. Semua tanaman disiram setiap hari.
Dayu bertugas untuk memetik daun-daun yang layu. Ibu Dayu memetik buah pohon yang sudah masak. Nah, sampai sini kalian pahami benar-benar ya cerita teksnya. Berikutnya pertanyaannya, yang ditanam ayah Dayu di belakang rumah adalah A. Pohon dan bunga, B. Buah dan sayur, atau C. Buah dan bunga? Iya, betul, buah dan sayur. Nah, penjelasannya karena pada isi teks cerita pada kalimat pertama ada kalimat di mana tanaman yang ditanam ayah Dayu di belakang rumah adalah buah dan sayur. Sehingga jawabannya adalah yang B. Berikutnya nomor 8 masih berkaitan dengan teks cerita yang tadi. Yang bertugas memetik daun-daun yang layu adalah A. Ibu, B. Ayah, C. Dayu. Siapa ayo? Masih inget nggak? Ya, betul. Dayu. Nah, karena pada isi teks cerita, pada baris ke-6, ada kalimat di mana Dayu bertugas memetik daun-daun yang layu. Kenapa nggak yang abu si ibu? Apa yo tadi? Masih inget nggak ibu tugasnya apa? Iya, ibu itu tugasnya memetik buah yang sudah matang atau masak. Sedangkan ayah tugasnya apa? Ya, ayah bertugas untuk menanam tanaman di belakang rumah, yaitu berupa sayur dan buah. Sampai sini teman-teman sudah paham ya? Berikutnya nomor 9 dan 10. Nah, nomor 9 dan 10 ini teman-teman diminta untuk menonton dongeng Fabel Gajah dan Semut. Nah, kemarin kalian sudah nonton ya teman-teman. Jadi Bu Ayu tidak akan memutarkan kembali videonya. Langsung ke pertanyaannya ya. Oke, setelah kalian tonton dongeng Fabel Gajah dan Semut kemarin, kita bahas nomor 9 ya. Nah, hewan yang suka mencari masalah dan menganggap hewan lain lemah pada dongeng tersebut adalah A. Burung beo, B. Gajah, C. Semut. Ayo, siapa yang masih ingat? Hewan yang cari masalah, dia merasa dirinya paling hebat, badannya besar, kuat. Siapa yo? Masih ingat? Iya, betul. Adalah si gajah. Nah, gajah ini merasa dirinya hebat, kuat, banyak kelebihan. Nah, sehingga dia menganggap hewan-hewan lain tuh lemah. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, berikutnya soal terakhir nomor 10. Oke, nomor 10. Pertanyaannya adalah pesan yang dapat kita pelajari pada dongeng Gajah dan Semut adalah A. Tidak boleh sombong, B. Mengganggu hewan yang lemah, C. Saling mengganggu. Ada yang tahu jawabannya? Iya, betul. Tidak boleh sombong. Kenapa sih jawabannya yang A? Iya, karena pada dongeng tersebut kan si gajah merasa badannya besar, hebat, tidak memiliki kekurangan. Nah, sehingga di situ pelajaran yang dapat kita petik atau pesan yang dapat kita ambil dari dongeng tersebut adalah kita tidak boleh sombong dan merasa paling hebat hanya karena berbadan besar. Karena belum tentu hewan-hewan yang kecil itu hewan yang lemah, banyak kekurangan. Tidak seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat dari fisik seseorang atau merasa diri kita paling hebat. Sampai sini kira-kira teman-teman sudah mulai paham? Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Oke. Sekian penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.